Bersama-sama kita membuka Alkitab di surat kiriman Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita sekalian 2 Korintus pasal 5 mulai 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat emas renungan kita sore ini terambil di ayat ke-21. Mari saya ajak kita semua membaca bersama-sama ayat yang terakhir, itu ayat yang ke-21. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa dalam rangka Paskah kita mengangkat sebuah tema untuk bulan April ini, was blind but now I see. Saya pikir saudara-saudara juga mungkin mempunyai perasaan bahwa tema ini adalah tema yang tidak umum untuk Paskah, right? Tema Paskah biasanya sekitar kebangkitan, sekitar salib, tentang hidup baru, serupa itu. Tetapi mengapa kita mengangkat tema yang tidak umum ini untuk Paskah kali ini? Minggu lalu sedikit banyak saya harap kita mengerti bahwa tema ini perlu karena Tuhan Yesus datang untuk mencelikan mata orang buta. Paskah adalah klimaks dari penggenapan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa Dia datang? Dia berkata, Dia datang waktu Dia membacakan di Lukas pasal 4 kitab Nabi Yesaya itu, mencelikan mata orang buta. Kalau kita compare, bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus di bagian yang lain, aku datang bukan untuk mencari orang benar, aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau Dia memberikan suatu perumpamaan, orang sehat tidak perlu dokter. Oke. Saudara-saudara, mengapa tema ini perlu? Sebab kalau kita tidak sadar bahwa diri kita sakit, atau dalam rangkaian dengan tema ini, bahwa diri kita itu buta, bagaimana mungkin kita memperoleh manfaat dari karya penebusan Kristus? Di akhir khotbah minggu lalu, kita mendengar Tuhan Yesus mengatakan, sekiranya kamu, Dia berkata kepada orang-orang Farisi, sekiranya kamu buta, maksudnya sekiranya kamu sadar atau mengaku bahwa kamu itu buta, kamu tidak berdosa. Berarti
dosa dapat diselesaikan atau diampuni jikalau orang itu menyadari bahwa dirinya itu buta atau sakit. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Yohanes 9:41. Dalam artian ini kita mengerti bahwa kalau kita tidak sadar akan kondisi dan kebutuhan kita, dan kita tidak sadar bahwa kita perlu melek, kita akan tinggal dalam dosa kita, karena kita tidak akan merasa membutuhkan Tuhan. Saudara, hari ini dalam seri kedua tema Was Blind But Now I See, saya hendak mengajak kita merenungkan untuk hal apakah lagi kita perlu melek, untuk hal apa lagi kita perlu melihat. Dalam seri yang kedua ini, saya hendak menekankan sebuah topik, yaitu kita perlu melek untuk melihat seberapa serius dan parahnya dosa. Saya yakin tidak ada seorang pun dari antara kita yang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa. Ya, kalau kita ditanya apakah kamu berdosa? Ya, saya memang orang berdosa. Tapi bagaimana kita merasakan dosa kita? Tidak mustahil orang pada umumnya berkata, ya saya berdosa sih berdosa, tapi dosanya dosa biasa-biasa saja. Bukan dosa luar biasa, bukan dosa yang heboh-heboh, dosa yang gede-gede. Saudara, bila kita berkata demikian, cepat atau lambat kita belajar firman Tuhan, kita akan dimengertikan bahwa orang yang berkata bahwa dosanya itu cuma dosa biasa-biasa saja, dosa lumrah dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang kakap, dosa-dosa yang mencolok, orang seperti itu sebetulnya masih belum melihat wajah asli dari dosa. Kalau kita bilang masih buta, artinya kasar, maka saya pakai ungkapan masih belum melihat. Jadi kalau keluar ungkapan yang halus, masih belum melihat, marilah kita mengerti bahwa itu artinya masih buta. Orang yang tidak melihat wajah asli dari dosa menimbulkan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mengherankan bila dia melakukan hal-hal yang tidak dapat dibanggakan dalam lingkungan kekristenan. Karena orang datang menghadap hadirat Allah dengan sikap-sikap yang tidak tepat. Tetapi karena kebanyakan orang Kristen, saudara pergi ke gereja manapun, kebanyakan orang Kristen ya seperti itu, datang ke gereja menghadap hadirat Allah tanpa sadar bahwa kita menghadap Allah yang Maha Suci, lalu membawa sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak terpuji. Itu semua adalah gejala-gejala sebagai akibat dari masih belum melihatnya yang bersangkutan tentang wajah asli dosa. Karena kita tidak sadar dan tidak tahu diri, siapakah diri kita dan siapakah Allah. Bila kita berbicara mengenai kemampuan melihat, saya hendak mengajak kita mengingat sebuah kisah kesaksian seorang nabi besar dalam Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yesaya. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya menuliskan pengalamannya bahwa pada saat Raja Uzia mangkat atau meninggal dunia, Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan. Dia melihat Allah bertahta di dalam kemuliaannya, di dalam sorga yang suci. Dan kemudian Yesaya mendengar serta melihat malaikat-malaikat, para serafim itu menyanyi, memuji nama Allah. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Sebuah lagu yang kita kenal. Seorang mengubah lagu itu, suci, 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 Allah Maha Kuasa. Itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh para malaikat di sorga. Lalu bagaimanakah Nabi Yesaya melihat malaikat-malaikat itu menyanyi, memuji Allah di hadapan tahta yang Maha Suci?
dikatakan, dengan sepasang sayap mereka menutupi kakinya, sebab tidak layak menampakkan kaki di hadapan Allah yang Maha Suci. Dengan sepasang sayap yang lain, malaikat-malaikat itu menutupi wajah mereka, karena tidak layak memandang wajah Allah yang Maha Mulia. Dan dengan sepasang sayap yang lain, mereka mengepak-ngepak, terbang melayang sambil mengumandangkan kidung pujian yang sedemikian agung dan menggetarkan itu. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Ketika Yesaya melihat vision tersebut, saudara perhatikan garis bawahi kata, ketika dia melihat, dia tidak buta, dia melihat kenyataan tersebut, Yesaya langsung menepuk dadanya dan berkata, celakalah aku, binasalah aku, karena aku tinggal di antara orang-orang berdosa dan mulutku juga najis. Bagaimana dengan mulut yang najis dapat memuji Allah? Dia sadar dirinya yang tidak layak. Saudara, itulah jika seseorang tercelik matanya, dia melihat kemuliaan Allah, maka dia akan tercelik, menyadari, tahu diri, siapakah dia dan siapakah Allah. Dan dia kemudian akan mengambil sikap yang pantas. Sedangkan para malaikat yang sedemikian hebat itu, begitu menyadari diri tidak layak di hadapan Allah, bagaimana pula sepatutnya kita, manusia-manusia yang berlumuran dengan dosa. Tapi itu semua terpulang, apa kita sudah tercelikan, dapat melihat, atau masih belum dapat melihat. Saudara, sehubungan dengan topik hari ini, saya mengajak kita untuk berpikir, bila kita melihat salib, apakah yang kita lihat pada salib? Salib adalah satu figur, satu gambar, satu bentuk yang sedemikian umum di dalam lingkungan gereja dan kekristenan. Setiap bangunan, meskipun dia tidak secara arsitektur berbentuk gereja secara khusus, mungkin ruko disewa, ya, atau satu rumah dibeli, kemudian dijadikan gereja atau tempat berbakti, lalu diberikan tanda salib, right? Saya yakin kemanapun kita pergi ke gereja manapun, di situ ada salib, kecuali gereja sesat yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib. Tapi gereja-gereja yang konvensional selalu mencantumkan atau menggantung dan memasang salib. Di dalam gereja-gereja aliran Protestan, gereja-gereja reformasi, salib seringkali sadar atau tidak sadar kurang mendapat perhatian yang cukup. Sementara di gereja Roma Katolik, salib itu sedemikian penting. Sampai di dalam pengajaran katekismus mereka dan dipraktekkan, mereka selalu mempraktekkan tanda salib. Mereka mempunyai teologi yang membahas bagaimanakah membuat tanda salib itu. Apakah dengan 5 jari, atau dengan 2 jari, atau 3 jari. Mereka mempunyai pandangan-pandangan mengenai hal tersebut. Ya, dari dahi ke hati, atau kemudian mulai kiri dulu ke kanan, atau dari kanan kiri, mereka membahas. Di lain pihak ada orang yang kebablasan, menganggap salib sebagai sesuatu yang magis. Di rumah, di atas pintu digantung salib. Dulu sebelum percaya Tuhan digantung digantung jimat. Sudah jadi Kristen, ganti kunya dibuang, jimatnya sudah disingkirkan, lalu gantung salib. Jadi salib juga diperjimatkan, dijadikan benda magis di sana. Di Minggu Palma seperti ini, ya, pulang dari gereja nanti ambil daun palem, taruh di salibnya sana. Ada yang tidur di bawah bantalnya, pasangin salib kecil supaya enggak mimpi setan.
Waktu meninggal dunia di dalam peti ditaruh salib. Saudara, apa yang kita lihat pada salib? Bagaimana kita memaknai dan menjiwai salib? Paulus belakangan hari dia berkata seperti tadi yang kita nyanyikan, aku tidak mau bermegah pada apapun juga kecuali pada salib Yesus Kristus. Namun Paulus ketika dia masih buta rohani maksud saya, dia memandang Yesus yang disalib itu sebagai suatu kelemahan dan kehinaan. Oleh sebab itu, di dalam tahapan hidup Rasul besar ini ketika dia masih bernama Saulus, dia menganggap pemuliaan Yesus sebagai Kristus adalah suatu hujah. Bagaimana boleh seorang anak tukang kayu dari Nazaret mengaku atau diagungkan sebagai anak Allah? Manusia biasa menyebut diri anak Allah, itu adalah penghujatan. Dan bagaimanakah seorang manusia yang lemah seperti itu mati di kayu salib boleh diakui sebagai Kristus atau Mesias? Sebab Mesias itu powerful. Bagaimana mungkin bisa dikalahkan dan menyerah tanpa daya, digantung dan dihina di salib seperti itu? Oleh sebab itu, Paulus, kalau dia masih bernama Saulus, dengan kefarisiannya yang dia banggakan, dengan Yudaismenya yang begitu kental, dengan semangat jihadnya yang luar biasa, dia mengejar pengikut-pengikut Yesus, menangkapi, dia mengaku sendiri belakangan, bukan cuma laki-laki, tetapi juga bahkan perempuan dan anak-anak. Dia menyiksa mereka di dalam rumah-rumah sembahyang, bahkan membunuh mereka. Itulah Saulus ketika dia belum melihat. Namun setelah pengalaman penyataan diri Kristus kepadanya, Tuhan menyatakan diri kepada Paulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku? Ketika Saulus bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniayakan. Kagetlah Saulus. Dia tercampak, terbanting ke tanah. Matanya menjadi buta karena sinar memancar dari kemuliaan Yesus. Tetapi mata hatinya melek. Dulu dia buta, saat itu dan seterusnya dia melek. Sekarang dia melihat salib dan Yesus yang disalibkan dari sudut pandang dan pemaknaan yang bertolak belakang, bagaikan langit dan bumi, berbeda sama sekali. Dia mengaku tadi sudah dalam pembacaan Alkitab, dia berkata, aku dulu pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Seperti tadi yang kita uraikan. Dia melihat Yesus hanya anak tukang kayu dari Nazaret, manusia biasa, begitu lemah, tergantung kayu salib, bagaimana mengaku diri sebagai Kristus. Tapi sesudah Yesus Kristus menyatakan diri kepada dia, kalau kita membaca riwayat Paulus, sebagaimana kesaksiannya sendiri, setelah dia menerima penglihatan tersebut, dia bukan ke Yerusalem, tetapi dia langsung pergi ke padang belantara di tanah Arab. Selama 3 tahun Paulus mengasingkan diri. Untuk apa? Saya yakin untuk dia mengkilas balik semua pengalaman itu dan semua ilmunya mengenai Taurat. Sekarang dia kilas balik dengan penampakan Yesus kepadanya. Yesus ternyata tidak seperti yang dia lihat dengan mata jasmaninya. Yesus ternyata adalah yang maha mulia, anak Allah sendiri. Dan kematian kayu salib ternyata bukan lagi sebagai sebuah kelemahan. Apa itu artinya? Saya yakin selama 3 tahun itu Paulus meneliti Alkitab. Dia membaca ulang Yesaya 53 yang tadi kita ambil sebagai ayat
pengarahan dalam kebaktian ini. Dia tertikam oleh karena kesalahan kita. Padahal kita mengira dia kena tulah di kutuk Allah. Tetapi ternyata dia menanggung semua hukuman atas penderitaan kita yang harusnya kita tanggung. Dia membongkar bangkil semua teologianya. Dan kemudian dia menuliskan ayat 21 ini. Dia yang tidak mengenal dosa. Siapa itu dia? Dia itu adalah Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa. Apa arti dia mengenal dosa, saudara? Tidak mengenal dosa bukan cuma berarti tidak pernah berbuat dosa, tetapi memang sejatinya, aslinya di dalam diri Yesus Kristus tidak ada dosa sama sekali. Dia tidak berdosa sebab dia adalah Allah sendiri. Pribadi yang kedua, terang atas segala terang, yang sama sekali tidak ada kegelapan di dalamnya. Yesus Kristus, Allah menjelma menjadi manusia, tidak ada dosa, tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan dosa oleh Allah. Semua itu adalah pemahaman Paulus yang baru ketika dia merenungkan salib. Kalau kita mengagumi Paulus, melihat sedemikian luar biasanya orang ini, sudah berulang kali saya mengatakan, kekristenan, kalau boleh dikatakan, berhutang besar kepada orang konteks satu ini. Paulus di dalam tradisi sejarah gereja dikatakan sebagai seorang dengan sosok tubuh yang pendek, kepala botak, penampilan tidak meyakinkan, tetapi orang satu ini, dia menjadi ujung tombak yang melebarkan kerajaan Allah. Kekristenan merebak bukan cuma di tanah Asia, tetapi sampai ke Eropa. Sebagian besar adalah karena pelayanan satu orang ini. Separuh dari kitab Perjanjian Baru adalah tulisan Rasul Paulus. Bagaimana orang ini sampai demikian hebat? Dia berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kapan dia menjadi ciptaan baru? Yaitu ketika dia memandang salib dan Kristus dengan mata hati yang sudah dibukakan. Bukan sebagai orang buta lagi. Kalau kita bertanya, Rasul Paulus, mengapa kamu bisa sedemikian hebat? Sehubungan dengan tema khotbah kita boleh mendengar sama-sama dia berkata, once I was blind, but now I see. Dulu aku buta, tetapi sekarang aku sudah melihat. Apakah yang Paulus lihat? Inilah pokok bahasan kita dalam khotbah hari ini. Mari kita baca bersama-sama ayat ke-21 untuk sekian kalinya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Alkitab saudara masih terbuka, bersama dengan saya kita baca ayat 21 bersama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Siapakah subjek di dalam ayat ini? Siapakah yang menjadi subjek atau pokok kalimat di dalam ayat ini? Yesus. Siapa? Yesus. Dia, Yesus, dibuatnya menjadi dosa. Jadi Yesus bukan subjek, tetapi objek. Right? Sebab dia dibuat. Siapa yang membuat? Allah. Allah yang menjadikan Yesus yang tidak berdosa itu menjadi dosa. Jadi yang pertama yang Paulus lihat di sini adalah Allah. Dalam hal ini kepribadian Allah dan pandangan serta sikap Allah terhadap dosa. Allah yang menyatakan diri dalam Alkitab
adalah Allah yang tidak pernah mau toleran terhadap dosa. Jikalau kita sudah tercilikan, maka kita tidak lagi akan berkata, saya memang berdosa, tapi dosa saya dosa biasa-biasa saja. Dosa yang nggak terlalu parah. Saudara, waktu kita merenungkan ayat ini, kiranya Roh Kudus mencelikan mata kita bahwa Allah yang kita panggil Bapa dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah cuek terhadap dosa. Allah tidak pernah menganggap ada dosa yang sepele, tidak dosa yang kecil. Setiap dosa bagi Allah sama bobotnya. Saya sudah pernah menjelaskan, ketika dosa masuk dalam dunia, bagaimanakah bentuk kejatuhan dosa itu? Dosa masuk dalam dunia karena kegagalan Adam dan Hawa, bukan? Bagaimanakah dosa masuk dalam dunia ini? Dosa apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa? Saudara lihat, bukan dosa pembunuhan, bukan dosa perampokan, bukan mabuk-mabuk, bukan berzina dan lain sebagainya, dosa-dosa mesum. Tapi cuma, kalau boleh kita berikan tanda petik, memakan buah yang Tuhan larang. Apa bentuk dosa itu? Cuma memakan sebutir pun tidak habis. Kalau kita melihat dari bentuknya, itulah dosa yang sangat sederhana. Bukan seperti dosa-dosa yang menyeramkan pada hari-hari ini. Tapi saudara lihat, bagaimana sikap Allah? Allah tidak menganggap itu gampang. Allah langsung mengutus malaikat untuk menutup jalan kepada pohon hidup atau pohon hayat, lalu mengusir Adam dan Hawa keluar dari taman Firdaus. Saya pernah sudah memberikan ilustrasi, kalau anak kita melanggar pesan kita untuk tidak makan coklat, tidak makan candy karena sudah berlebihan nanti, dan dalam toples yang kita sudah bilang cukup, tapi dia ambil sebutir. Kalau kita tahu, apa kita kemudian mengusir dia keluar dari rumah? Tidak, bukan. Tetapi Allah, saudara lihat, tidak main-main terhadap dosa. Karena satu dosa yang sederhana itu, Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, maut, yaitu kematian, masuk ke dalam dunia ini. Sejak saat itu, manusia selalu berakhir dengan kematian. Upah dosa adalah maut. Setiap dosa, apapun bentuknya, adalah parah dalam pandangan Allah. Dan Allah mengurus dosa dengan serius. Di dalam perjanjian lama, seringkali Allah menangani dosa dengan drastis sekali. Ketika Datan dan Abiram memberontak kepada Musa, Allah membelah bumi dan menelan mereka yang memberontak terhadap Musa. Pemimpinnya Al-Tabka itu menelan mereka hidup-hidup. Ketika Nadab dan Abihu melanggar aturan Allah untuk mempersembahkan api yang suci, membakar dupa harus dengan api dari mezbah, tapi Nadab dan Abihu mengambil api yang lain, membuat aturan sendiri, bukan api dari mezbah. Nadab dan Abihu dihajar di hadapan hadirat Allah, langsung mati. Di dalam perjanjian baru, ketika Ananias dan Safira berdusta terhadap Roh Kudus, menjual tanah, mengatakan hasilnya seluruhnya dipersembahkan, padahal menyimpan sebagian untuk diri sendiri dan tidak mengaku, Allah menghajar mereka tewas di tempat. Saudara melihat Allah menunjukkan kepribadiannya yang keras dan serius terhadap dosa. Meskipun dia tidak selalu melakukannya demikian, cukup dengan sampel-sampel. Mengapa? Di dalam Bible study sudah kita mengerti, sebab kalau Allah kerjakan begitu terus, separuh dari anggota gereja mungkin lebih bisa mati mendadak, karena ada banyak dosa-dosa yang disembunyikan. Allah tidak memperlakukan kita terus-menerus dengan cara yang drastis, tapi dia menumpuk itu, menyimpan itu, menahan murkanya demi panjang sabarnya, sampai
kepada peristiwa salib Golgota. Ribuan tahun Allah mengulur waktu, menunggu saat yang tepat, sampai Dia mengutus anaknya yang tunggal yang tidak berdosa itu, untuk kemudian anaknya dijadikan dosa, dalam artian menanggung dosa seluruh dunia, menjadi substitusi pengganti kutuk yang harusnya orang-orang berdosa yang tanggung. Hari ini, waktu orang membuat film, seperti ketika Mel Gibson membuat film mengenai Jesus, banyak orang heboh. Wah, terlalu sadis, terlalu bloody, seperti itu. Tetapi sesungguhnya, mungkin derita yang Tuhan Yesus alami dari siksaan itu jauh lebih hebat, jauh lebih bloody dari yang ditayangkan di layar perak. Mengapa? Karena Allah sedang menghajar anaknya yang tidak berdosa itu. Sebab anaknya sekarang sedang menyediakan diri untuk memikul dosa seluruh umat manusia. Allah tidak main-main dengan dosa. Dosa harus diganjar, dosa harus dihukum. Tetapi di lain pihak, Allah mempunyai kepribadian penuh kasih. Dia menginginkan kalau bisa setiap manusia itu tidak binasa, setiap manusia itu diselamatkan. Dua sifat ini antagonis, bertentangan. Satu menghukum, mengganjar dosa, tetapi di lain pihak ingin merengkuh, mengampuni, menyelamatkan. Tapi Allah tidak bisa toleran terhadap dosa. Bagaimana? Dan kalau kita disuruh bayar hutang dosa kita, bagaimana kita mampu? Sebab kan jangankan kita membayar hutang dosa kemarin, hari ini kita sudah berhutang lagi, dan semakin hari hutang kita makin banyak bertumpuk-tumpuk. Bagaimana kita yang sudah dililit hutang dosa ini bisa membayar dosa kita yang sudah bertumpuk-tumpuk itu? Allah tahu. Maka Allah yang maha bijaksana menemukan jalan tengah. Dan di salib itulah dua sifat yang antagonis itu memperoleh titik temunya. Keadilan yang menghukum, kasih yang merengkuh dan mengampuni dipertemukan ketika Yesus putranya menyediakan diri untuk menanggung dosa kita sekali. Bagaimana parahnya dosa dan bagaimana murkanya Allah terhadap dosa, itulah kiranya yang kita lihat. Kiranya mata kita celik setiap kali kita melihat salib. Mengapa salib perlu dipasang? Di rumah kita perlu kita memasang salib. Di kamar kita juga kalau boleh kita pasang salib kalau perlu. Mengapa? Supaya setiap kali kita melihat, kita boleh ingat. Jangan main-main dengan dosa. Salib adalah sebuah ungkapan bahwa Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Dia pasti mengganjar dosa. Dan kalau Allah menangani dosa, Dia menangani dengan sangat serius dan dahsyat sekali. Ada orang tidak percaya ada neraka. Ada yang mengatakan Allah itu kan maha kasih. Bagaimana mungkin Dia tega menghukum manusia sedemikian menderita di dalam neraka? Di neraka tidak ada. Saudara, neraka itu tidak ada kalau kita menerima pengampunan dari Allah. Tetapi kalau kita tidak mau menerima uluran tangan Allah melalui Yesus Kristus, tangan yang berlubang paku itu, tidak mau menerima penebusan yang sudah digenapi dan Dia tawarkan kepada kita, kita akan mengalami neraka. Allah sudah mengungkapkan, itulah neraka di salib itu. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, ya Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itulah sengsara neraka. Neraka adalah tempat atau keadaan yang Allah hadir bukan dengan berkat, tetapi dengan murkanya. Dan Allah ada di sana
tetapi tidak menyertai orang-orang yang berada di situ. Kalau Allah menyertai, Dia memberkati. Tetapi kalau Allah memalingkan wajah, berarti Dia meninggalkan, dan itu adalah neraka. Saudara-saudara, marilah di sekitar hari Paskah, waktu kita merenungkan secara Tuhan dan kemenangannya pada waktu Dia bangkit dari kematian, mata kita dicelikan. Dosa bukan sesuatu yang sepele. Marilah kita serius terhadap dosa. Kita menerima pekerjaan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus, supaya kita dapat mengalahkan dosa. Kita dapat hidup suci. Kita menang atas pencobaan. Kita tidak sembarangan terhadap Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan. Kita mendidik anak-anak kita untuk mempunyai sikap yang pantas terhadap Tuhan. Kemarin dulu di kelas Bible Study saya bertanya, apakah di sekolah guru-guru tidak menuntut anak-anak memberi perhatian kepada mereka ketika guru mengajar? Beberapa orang tua mengatakan, oh guru-guru di sini tidak peduli anaknya mau perhatikan atau tidak, mau mendengarkan atau tidak, mau ngantuk tidur juga di situ boleh. Yang penting ulangan tes kamu bisa kerjakan. Kalau aku tanya kamu bisa menjawab. Oh, saya bilang hebat sekali, dalam hati saya pikir seperti itu. Saya tidak percaya kalau orang tidak konsentrasi dia bisa menangkap seluruhnya 100%. Seorang jenius pun harus menaruh perhatian. Kedua, tentang attitude. Bahasa tubuh adalah ungkapan hati kita. Bagaimana kita memberikan atensi, itulah respect kita kepada seseorang. Oke lah, kalau ada guru-guru yang tidak mau pusing, yang penting dia setiap bulan terima gaji, dia tidak mau urus, tidak mau konflik dengan anak-anak yang memang makan hati seperti itu. Pokoknya aku selesaikan silabus, aku mengajar kurikulum, kamu pintar atau tidak itu urusan kamu. Urusanku selesai tugas dan aku terima, aku punya honor. Ada guru seperti itu. Tapi sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan, dan selama saya menjadi kepala sidang, saya mengajarkan bahwa kita harus memberikan hormat dan respect kepada Allah. Saya berkata kepada setiap orang tua supaya tidak ikut-ikutan dengan budaya Amerika yang kebablasan. Di dalam freedom itu, sikap segala macam juga tidak apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan, tidak boleh ada sikap yang sembarangan. Saya ulangi lagi garis bawahi. Di hadapan Tuhan, tidak boleh ada sikap yang sembarangan. Saya tetap risih dan tidak bisa rasa hati saya tenang bila melihat anak-anak sambil selonjor di atas sofa menyanyi I Wonder di hadapan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan sikap selonjor, saya tidak bisa terima. Sedangkan para malaikat, tadi sudah kita melihat yang Yesaya lihat dalam visionnya, begitu respect di hadapan Allah. Apa kita ini lebih hebat dari malaikat-malaikat itu? Saya mau kita tahu diri. Sikap tidak hormat adalah dosa. Dan dosa Allah tidak pernah tolerir. Setiap dosa adalah parah di hadapan Allah. Semua sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Tetapi jika kita percaya bahwa Yesus Kristus menyelesaikan semua dosaku dan dosamu, maka kita harus menjadi seperti Rasul Paulus. Dulu aku buta. Aku mengganyang pengikut Kristus karena aku buta. Tetapi setelah aku dicelikan, aku melihat siapakah Yesus, apakah artinya kematian di kayu salib untuk diriku, maka semua yang dulu aku anggap mulia, yang dulu aku anggap hebat, yang dulu aku anggap benar, yang dulu aku begitu banggakan termasuk semangatku mengganyang pengikut Kristus, aku campakkan seperti sampah, bahkan dalam bahasa asli seperti kotoran hewan. Sebab Kristuslah kemuliaanku sekarang, dan dia menjadi orang yang begitu hormat pada Kristus. Saya rindu supaya setiap orang Kristen matanya dicelikan untuk melihat kemuliaan Allah, kasih Yesus Kristus, sikap Allah terhadap dosa, seriusnya dan parahnya dosa. Lalu kita menjadi orang-orang yang mengejar kekudusan dan mencintai kesucian, menghormati Allah,
berusaha dengan pertolongan Roh Kudus mempersembahkan the best, yang terbaik, yang bersih, yang kudus untuk Allah. Dia berkata, hendaklah kamu kudus, karena kuduslah aku yang memanggil kamu. Aku adalah Bapa yang tidak memandang muka, yang menghakimi setiap orang seturut dengan perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Semuanya saudara lihat, menghendaki kita bersikap serius terhadap dosa. Setelah kita ditebus, dosa kita disucikan, kita memang masih bisa jatuh, dan setiap hari kita masih tidak sempurna, kita masih berdosa. Tapi Tuhan sudah memberikan sarana. Setiap hari kita boleh berdoa, ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu kita disucikan lagi, kita dikuduskan lagi, dan setiap hari kita bertumbuh makin tinggi, makin baik, lebih baik dari kemarin, dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Demikianlah harusnya setiap sikap orang Kristen setelah dia dimolekkan oleh Roh Kudus setiap kali dia merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini membekali kita untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah, dan bukan cuma setahun sekali, tapi seumur hidup kita menjadi orang-orang Kristen yang mengerti betapa seriusnya dosa, dan itu sudah diselesaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita menghayati dengan hidup yang diperbaharui untuk kemuliaan Allah. Amin.